Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله سيدنا محمد وصلى إنك nahmaduka ya zal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad al mab'usu li utammima makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia rayanya sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala limpahan rahmat, nikmat
taufik, hidayah, serta ma'unahnya lah, sehingga ba'uro yang sangat berbahagianya kitanya memandum telah dapat berhadir dalam rangka untuk memenuhi undangan Allah. Khatib yakin dan percaya betul bahwa kehadiran kita pada hari yang sangat berbahagia ini karena didorong oleh iman dan takwa, menjunjung tinggi terhadap perintah Allah dan menjauhi terhadap apa yang Allah melarang. Bukan karena unsur keterpaksaan, kan karena unsur sesuatu yang tak enak ketika orang melihatnya, bukan itu. Tetapi karena memang didorong oleh iman dan percaya bahwa ada azab dan ada surga, ada neraka yang Allah janjikan di nantinya. Maka dasar itu khatib sekali lagi mengajak untuk bersyukur karena ada dua makhluk Allah yang Allah titipkan di hati kita manusia, yaitu iman dan Islam. Kemudian selawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa umat manusia memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya, memperkenalkan para malaikat yang sesungguhnya. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpanya mungkin kita belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya yang harus kita sembah. Kemudian kepada keluarga dan para sahabatnya, dorongan, dukungan, motivasi yang diberikan oleh mereka, baik itu harta, baik itu nyawa, demi tegaknya agama Allah, sehingga kita memandum ba'ura yang sangat berbahagianya sampai dengan detik ini kita masih hidup di bawah panji-panji kebesaran Islam. Ta'ziman wa takriman imam besar masjid, para pengurus badan kemakmuran masjid, remaja masjid, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sebuah tradisi lazim malzum di mana khatib sebelum membaca dua rukun al-khutbah, terlebih dahulu khatib menyampaikan mau'izah hasanah. Berharap ini menjadi sebuah tazkiratun nafs, pengingat terhadap diri pribadi khatib sendiri, dan hendaknya mungkin bernilai dan bermanfaat pada hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan itu punya maksud dan tujuan, dan setiap bulan itu punya kelebihan. Dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah itu punya kelebihan sesungguhnya. Yang baru saja kita melewati adalah bulan Sya'ban. Yang sedang kita lewati ini adalah bulan Sya'ban. Yang baru saja melewati adalah bulan Rajab. Nabi pernah menyampaikan bahwa Rajab itu kata Allah bulanku, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu adalah bulanku, Allah menyampaikan. Sya'ban adalah bulan Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Setiap bulan itu punya peristiwa penting. Di antara bulan-bulan yang paling peristiwa itu yang terukir indah sampai dengan saat ini masih diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia adalah bulan Sya'ban. Kemudian ada peristiwa juga yang diperingati oleh umat dunia adalah bulan Rajab. Di mana pada bulan Rajab itu Allah memanggil, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput salat. Ibadah-ibadah yang lain dengku mutuah
Allah titipkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad di mana di bumi. Sementara salat Allah memanggil Muhammad untuk menjemputnya ke langit. Kenapa salat itu Allah memanggil Muhammad untuk menjemput ke langit? Kenapa ibadah-ibadah yang lain dan kemudian Allah menurunkan ke bumi? Rupanya dalam salat itu ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya yang tak ada mungkin pada ibadah-ibadah yang lain. Oleh Ibnu Ajibah Al-Husni dalam kitab Iqadul Himam yang merupakan syarahan daripada kitab Syarh Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan bahwa hikmah salat itu di antaranya adalah as-salatu mutahharatun bil qulub. Salat itu adalah dapat mensucikan hati. Orang yang melakukan sembahyangnya dapat menyucikan hati. Sesungguhnya hati itu adalah segumpal darah. Namun itu menjadi senter. Baiknya orang disebabkan dipengaruhi oleh hati. Sehatnya orang secara jasmani pun sesungguhnya juga didukung oleh hati. Bahkan urangnya urung sakit make, darah mame, kemudian sakit yang lain, iik balambung, itu sesungguhnya dipengaruhi oleh hati. Jika hati itu baik, maka seluruh organ tubuh manusia pun akan baik. Itu dasari oleh riset penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Kemudian dengan salat itu sesungguhnya dapat mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Allah menyampaikan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah perbuatan nahi dan mungkar. Tapi pada kenyataan dina kedua, orang yang melakukan salat tetapi kemungkaran terus berlanjut tanpa henti. Sembayang lagi sembayang, mungkar lagi mungkar, mupat tetap mupat, cemucu tetap cemucu, dengan berbagai cara-cara yang dilakukan adalah pada akhirnya Allah murka terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Bahkan apa penyebabnya? Itu yang menjadi sebuah landasan pemikiran kita yang memandu. Sesungguhnya mungkin ada beberapa syarat masyrut yang mengikat bagi kita yang barangkali tak sempurna. Ketidaksempurnaan itu kita tidak mengikutinya. Hanya tak sedar untuk belajar, untuk menyempurnakan yang tak sempurna itu. Wudu yang barangkali han sempurna, iban cara darah jarawa, anyan patania batentang wudu. Kemudian bagaimana ruku, kemudian bagaimana dengan sujud, kiban dengan Fatihah yang wata dia baca, sempurnakah atau tidak? Pernahkah tunggu-tunggu sekalian merenungkan tentang itu? Yang barangkali rohmanya rojih wata tabuat jamun rojih bak masih Quran ubud rojih pernah gepapai ayat Quran, gepapai ayat sembahyang jamun rojih yang tak ikut menyempurnakan di sekarang ini. Memada dengan innaka hamidum majid. Maka oleh karena itu, jika ini belum sampai ke kita, yang mana salat itu as-salatu mutahharatun lil qulub. Salat itu adalah dapat menyucikan hati, mandang benci. Masih ada sifat dengki kepada orang. Ketika orang melihat orang kaya bengek, datanya panepang ini sehingga kaya. Ketika ada orang yang cerdas, bengek dikuringnya, maka butuh untuk introspeksi, mengevaluasi terhadap apa yang kita lakukan itu. Allah menyampaikan pada ayat yang lain, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh mencapai kemenangan orang-orang yang melaksanakan salat itu. Dengan apa mereka melaksanakan salat itu? Khashi'un, dengan cara yang khusyuk.
Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Ibnu Ajibah menyampaikan dalam kitab Iqadul Himam, tingkat khusyuknya dengku macam-macam. Ada 3 tingkat khusyuk seseorang. Yang pertama disampaikan khaufun wa inkisarun wa ijlal. Ada rasa takut. Ya terhadap azab Allah yang hadir dalam hati. Ya terhadap amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Amanah dengan sederhana. Najaro katanya. Mata yang Allah berikan kepada kita. Ada kaki yang Allah berikan kepada kita. Ada hati yang Allah titipkan kepada kita. Kemana kita gunakan itu? Rasaya. Mata yang Allah titip katanya. Padingga Al-Quran pernah kita khatamkan seumur hidup. Dumna umur di dungkum 2. Yang 40, yang 60, yang 50, yang 50 beragam. 40 tahun katakanlah, tamat khatam Quran, sama dengan 10 tahun juga. 60 tahun, 6 tu tamat Quran. Jika dikali dibagi sama dengan 10 tahun, 3 tamat Quran. Ada itu. Apa juga katanya kita pengikut setia Imam Mazhab Syafi'i. Bangga hati menyampaikan long urung pengikut setia Mazhab Syafi'i. Baca biografi beliau. Beliau setiap Ramadan 22 mengkhatamkan Al-Quran itu 60 kali. Setiap Ramadan. Getanya padingga setiap Ramadan mengkhatamkan Quran. Pumumada dengan kul wallahu ahad. Sesudah 9 raweh. Jika tidak, tunggu berdua. Perbaiki itu. Maka ada rasa khauf yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah Al-Husni dalam kitab. Yang kedua, wa inkisaru. Pebicah. Yang dipebicahnya buatan nafsu. Nafsu pada diri manusia itu sesungguhnya semua Allah titip. Sehingga Al-Ghazali menyampaikan bahwa yang paling berat itu ketika ditanya kepada murid-muridnya. Semua murid-muridnya menjawab yang paling berat itu adalah benda-benda padat. Batai, busau. Al-Ghazali menyampaikan yang paling berat itu bukan itu. Tapi yang paling berat itu adalah nafsu. Nafsu. Dalam diri manusia itu ada nafsu. Kenapa orang hari ini menghalalkan semua cara? Yang gasin mita sehingga menjadi kaya dengan berbagai cara. Ketika kaya hansip dan kekayaannya mita kemasyhuran. Caleg, bupati, macam-macam. Kemasyhuran. Di sana orang menyampaikan, di sana orang mencari, kita merasa penting itu. Itu kenapa? Karena nafsu. Maka dengan sebab khusyuk kita salat itu, nafsu itu akan inkisar bijak. Lalu kemudian yang ketiga, wa izlalun, perbuatan-perbuatan yang tak baik. Hana go. Hana pegah ke go. Hana duk mupat, duk bak banta, duk macam-macam bak kedai kopi. Hana wawa dua. Lazat dengan membicarakan ke aib-aib orang. Pegah tinyo hanapa, tidak hanapa. Maka jika ada 3 faktor itu, oleh Ibnu Ajibah Al-Husni menyampaikan, orang yang ibadah syarat khusyuk yang seperti itu disebut dengan orang abid dan zuhud. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hikmah salat itu adalah as-salatu mahallul manajah. Salat itu tempat memohon kepada Allah. Salat itu adalah tempat bermunajat kepada Allah.
laki ampun Allah. Mendukung terhadap pernyataan itu di mana kita meminta ampun di dalam salat itu adalah pada surah Al-Fatihah. Sesudah memuji Allah, lalu menyampaikan tentang sifat Rahman dan Rahim Allah. Sesudah menyampaikan sifat Rahman dan Rahim Allah, resapi bagaimana Rahman Allah. Menyahana Rahman Allah mungkin dia akan mati. Menyahana Rahman Allah mungkin kita hana menaun. Maka resapi itu. Dengan sifat rahimnya Allah masih tersimpan dalam jiwa kita, dalam adiknya iman. Mantangna iman. Mantang tapatih Allah Tuhan. Mantang tapatih Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mantang tapatih. Banyak saudara-saudara kita yang masuk, yang keluar dari Islam, murtad. Karena mungkin Allah tidak memberikan rahman dan rahimnya kepada dia. Kemudian sesudah itu laki, ampun laki Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Memperhambakan diri wa iyyaka nasta'in. Dan kepada Engkau ya Allah aku meminta pertolongan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pesan-pesan Ibnu Ajibah Al-Husni dalam kitab Iqadul Himam banyak sesungguhnya. Namun karena waktu dan kesempatan. Oleh karena itu, mari sama-sama khatib mengajak khususnya kepada khatib sendiri untuk melakukan introspeksi, bermuhasabah, mengoreksi, klik duduk tengah malam. Pikir renungkan kehidupan yang sedang kita lewati ini. Bahwa sesudah ada hidup pasti ada mati. Sesudah mati pasti akan hidup kembali. Maka bekal apa yang akan kita bawa pulang ke sana. Mari kita renungkan di setiap malam demi untuk perencanaan bekal-bekal yang akan kita bawa ke sana. Allah dapat mengabulkannya. Salat yang kita lakukan jika belum sampai kepada apa yang digarisbawahi, hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah, yaitu as-salatu mutahharatun lil qulub. Salat itu dapat membersihkan hati. Manteng rasa dengki kitanya, manteng rasa iri kitanya, manteng rasa sakit hati kurang yang lain kitanya. Maka itu lakukan perubahan perbaikan. Mungkin ada sesuatu yang tak sempurna dalam pelaksanaan salat itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Moga-moga punya manfaat kepada khatib sendiri dan hendaknya kepada hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita mendapat al-khutbah. Tunggu simak, tunggu dengar. Jika silap salah, tunggu tegur sehingga Jumat orang yang berbahagia sah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. Qabala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma ighfir li dhunubi wa walidayya warhamhuma.
الحمد لله الذي قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.